Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita tentang Qawaidul Fiqhiyah, kita bacakan suratul Fatihah kepada mu'alif dan kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya jadikan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan pada pelajaran kita berikutnya, yaitu pada Al-Mabhasus Tsani. Pembahasan yang kedua yang berkaitan dengan al-'adatu muhakkamah. Al-Mabhasus Tsani, pembahasan yang kedua. Innama tu'tabaru al-'ada idza taradat. Adat itu dipertimbangkan apabila mutarid, konsisten. Jadi sebuah kebiasaan di masyarakat itu akan menjadi pertimbangan hukum jika kebiasaan tersebut berlaku secara kontinu, secara konsisten, tidak berubah-ubah. Kalau berubah-ubah, fa idza tarabat fa'lah. Jika kebiasaan tersebut berubah-ubah, maka tidak dipertimbangkan di dalam hukum. Wa fi dzalika furu'un. Ya, semacam itu banyak sekali cabang-cabangannya. Ini kalau sampeyan membaca kitab-kitab fikih klasik akan banyak ditemukan ada perbedaan di antara ulama apakah adat itu dipertimbangkan sebagai pertimbangan untuk menetapkan hukum ataukah tidak. Di antaranya yang disebutkan di sini minha ba'a bidarahim wa atlaqo. Jual beli dengan menggunakan mata uang dirham dan dimutlakkan. Dirham yang bagaimana tidak ada penjelasan, tidak ada qayyidnya. Maka nuzila 'alan naqdi al-ghalib, maka dirham yang dimaksud di dalam jual beli ketika dimutlakan tersebut, maka yang diberlakukan adalah mata uang yang ghalib, mata uang yang umum. Falawi torobat al-'adatu fil balad wajaba al-bayan. Apabila adat itu tidak mutorid, yang berarti adat tersebut berubah-ubah, maka harus dijelaskan. Jadi misalkan ada jual beli dengan menggunakan mata uang dirham, sedangkan dirham dalam satu negara, ini kita bicara flashback ke tempo-tempo dulu ya, zaman Kolobendu mbiyen, di mana mata uang itu tidak seperti sekarang. Ada mata uang namanya dirham. Itu juga macam-macam. Lah ketika ada transaksi jual beli pada masa itu dengan menggunakan dirham dan tidak ada penjelasan, maka yang dimaksud adalah dirham yang berlaku secara umum di tempat tersebut. Apabila tidak ada dirham yang berlaku secara umum, maka wajib dijelaskan dirham yang bagaimana. Nah, dirham yang murni dari emas ataukah yang maksyus ataukah yang dirham yang bagaimana, ini harus ada penjelasan. Kalau tidak ada penjelasan, maka B-nya menjadi batal. Mengapa batal? Karena samanya menjadi tidak jelas. Ya, ini salah satu contoh. Contohnya lagi wa minha idza ghalabat al muamalatu bi jinsin minal arud aw naw'in minhu unsurifa as-samanu ilaihi indal itlaq bil ashah kan nakti. Jika muamalah, dalam masalah muamalah, jika ada muamalah yang biasa berlaku dengan menggunakan jenis barang tertentu, jadi ada di suatu daerah itu transaksi di mana nilai dari transaksi itu diukur dengan benda tertentu, dengan harta benda tertentu, maka saman yang ada di dalam akad tersebut ketika tidak ada pelafatan, ketika tidak ada penjelasan secara gamblang dengan menggunakan lafaz, maka yang dimaksud dari saman tersebut adalah benda yang biasa berlaku sebagai saman, sebagai nilai dari sebuah benda yang lain. Itu
beberapa contoh. Kalau tidak ada benda yang yang semacam itu, tidak ada benda yang golibnya dipakai sebagai saman, sebagai alat untuk menukar dengan benda yang lain, maka wajib dijelaskan. Lek nggak ada penjelasan, ketika tidak ada penjelasan, maka B-nya akan menjadi batal. Ini banyak sekali contoh-contoh yang semacam ini. Mungkin kalau contoh yang semacam ini di transaksi kita zaman-zaman sekarang itu sudah jarang atau mungkin sudah tidak ada, kecuali di daerah-daerah yang memang benar-benar sangat terbelakang lah begitu. Mata uangnya masih belum jelas, kemudian ada transaksi secara barter, tukar menukar barang dengan barang yang lain, tidak dengan uang. Itu mungkin bisa berlaku dua contoh tersebut. Tapi yang mungkin masih berlaku di masyarakat ini ada beberapa contoh yang diberikan oleh Imam Jalaluddin Asyuti di dalam Asybah wan Nadhairnya. Di antaranya adalah masalah pegadaian. Gadai, ketika biasanya terlaku adat bahwa orang yang menerima gadai, yang notabene adalah orang yang memberikan hutang, itu kebiasaannya di suatu tempat tersebut biasa menggunakan barang gadaiannya untuk keperluan dia sehari-hari. Lah, penggunaan barang gadaian semacam itu yang sudah menjadi adat semacam itu berpengaruh tidak di dalam akad? Artinya apa? Adat itu dipertimbangkan apa tidak di dalam akad? Kalau dipertimbangkan, maka kebiasaan semacam itu akan menjadi semacam syarat di dalam rohen. Kalau itu menjadi syarat di dalam rohen, maka terjadi pertanyaan mendasar, apakah rohen tersebut atau pergadaian tersebut sah ataukah tidak, karena ada syarat pemanfaatan barang yang digadaikan. Maka menurut jumhur itu tidak sah. Karena apa? Karena adat tersebut sudah menjadi syarat yang tidak tertulis. Ini kembali kepada kaidah al-adatu muhakkamah. Adat itu menjadi pertimbangan hukum. Tapi ada satu ulama yang mengatakan itu tetap saja sah, yaitu Imam Al-Qafal Asy-Syafi'i. Imam Qafal mengatakan bahwa adanya kebiasaan pemanfaatan barang gadaian oleh orang yang menerima gade itu tidak mempengaruhi terhadap akad selagi tidak ada lafadz sharih dari muta'aqidin. Jadi kalau kemudian digunakan itu tidak pengaruh terhadap kesahan akadnya. Karena apa? Karena kalau menurut Imam Qafal, adat yang semacam itu tidak diberlakukan secara otomatis di dalam akad. Jadi tetap ada khilaf, ada perbedaan. Kemudian satu contoh lagi. Ketika di sebuah daerah ada kebiasaan, ada adat di mana orang yang hutang ketika mengembalikan hutangnya, nyaur utangnya itu pasti atau bisa dipastikan dengan menambah sejumlah hutangnya. Jadi misalkan di satu daerah itu kalau ada orang hutang 1 juta, itu sudah menjadi kebiasaan mengembalikannya pasti lebih dari 1 juta, entah 1.100.000 atau bagaimana. Ini adat, kebiasaan. Nah, kebiasaan yang semacam ini dipertimbangkan tidak di dalam hukum. Kalau dipertimbangkan, maka adat ini seperti syarat. Tunazzalu manzilata syarti. Ditempatkan sebagaimana tempatnya syarat. Sehingga sekalipun di dalam akad itu tidak ada lafadz sharih dari muta'aqidin harus mengembalikan lebih, maka tetap menjadi akad yang fasid karena adanya unsur kelebihan dari hutang yang wajib dia bayar, yang dalam hal ini akan masuk ke dalam masalah riba. Jadi sekalipun tidak ada lafadz, tapi ketika sudah ada kebiasaan mengembalikan lebih, maka muta'aqidin itu seakan-akan, ya saya garis bawahi, seakan-akan di dalam akad itu ada sebuah pernyataan yang tidak tertulis, yang kalau misalkan dibunyikan itu akan menjadi, ini kamu saya beri hutang 1 juta, tapi nanti kamu harus mengembalikan 1.100.000. Cuma ini tidak ada di dalam lafadz.
Hanya saja ini sudah menjadi kebiasaan. Makanya semacam ini pun menurut para ulama tunazzalu manzilatas syarti, ditempatkan sebagaimana tempatnya syarat, sehingga berpengaruh terhadap sah dan tidaknya akad tersebut. Maka menurut jumhurul ulama ini tidak sah. Nah, tidak sah. Tapi ada pula yang mengatakan tetap sah karena apa? Karena kembali lagi kepada akad itu harus dengan syirat yang jelas. Ini pun juga